Kejadian ini sekitar setahun yang lalu. Waktu itu suasana libur panjang. Jadi untuk mengisi libur panjang itu, saya berencana untuk mencari tempat yang sepi, suasana tenang, karena sekalian saya ingin menyelesaikan tugas akhir saya. Namun sejujurnya liburan itu telah menjadi liburan yang pahit bagi saya. Aku enggan lagi untuk mengunjungi rumah itu untuk selamanya. Dan kebetulan ayahku punya rumah yang ada di daerah Bandung Tengah. Rumah itu memang diperuntukkan untuk inventarisku kelak katanya. Karena itulah rumah itu dibiarkan kosong, bahkan bisa dibilang tidak pernah ditempati. Dan daerah itu cukup sepi, namun dekat dengan keramaian Bandung. Nah, singkat cerita, pergilah aku ke rumah itu seorang diri dengan menaiki mobil. Sesampainya di rumah itu, kulihat semua barang-barang masih tertata rapi, seperti lemari, tempat tidur, ya pokoknya masih rapi lah. Dan ada juga barang-barang seni dan peninggalan keluarga, dan kelihatannya masih terawat. Dan saya pikir cocoklah dengan keinginan saya. Suasana tenang, bisa lebih santai dan lebih fokus untuk mengerjakan tugas akhirku. Malam harinya, setelah selesai membuat kopi panas, saya beranjak ke kamar yang ada di atas dan mulai mengerjakan tugas akhirku. Suasana rumah sangat sepi. Ya, pas sekali lah dengan keinginanku. Saking sepinya, aku merasa sendirian di rumah. Padahal ada Mang Agus. Oh iya, Mang Agus ini yang diperintahkan sama ayahku untuk menjaga dan merawat rumah ini. Dia ada di salah satu kamar di lantai 1. Ketika aku sedang berkonsentrasi mengerjakan tugas akhirku, aku merasa sedikit terganggu dengan cermin rias tua yang berada di depan tempat tidurku, karena terlihat agak menyeramkan. Akhirnya aku memutuskan untuk menggeser cermin tua itu ke tempat lain. Nah, pada saat aku memindahkan cermin itu, tiba-tiba berhembus angin yang sangat dingin. Seketika aku memegang pundakku dan berpikir dari mana asalnya. Padahal jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Belum sempat aku berpikir lama, tiba-tiba terdengar seperti suara hembusan napas seseorang yang berasal dari arah belakang leherku. Seketika bulu kudukku berdiri. Suara dan angin itu membuatku merinding seluruh badan. Aku berbalik dan mencoba melihatnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Karena takut, aku segera keluar dari kamar dan tidur di ruang bawah sambil menonton TV. Esoknya saya mulai berjalan
menelusuri rumah ini. Ternyata rumah ini lumayan besar, dan aku baru tahu bahwa di halaman rumah ini ada sebuah ayunan yang nampak cukup tua. Aku pun duduk di atas ayunan itu dan melihat ke arah rumahku. Namun ada yang aneh. Setelah aku pikir, rumah bagian depan ini nampak menyeramkan, karena balkon di sebelah kamarku di lantai atas itu terlihat kotor, tak terawat. Namun hanya bagian itu saja yang tampak demikian, dan sepertinya dibiarkan begitu saja sejak lama. Aku penasaran, kenapa balkon itu dibiarkan sampai rusak seperti itu. Saat aku tanya Mang Agus yang sedang menggunting rumput waktu itu, dia tidak terlalu banyak berkomentar. Hanya saja Mang Agus bilang bahwa aku jangan terlalu lama di depan sini, gak baik katanya. Aku yakin bukan itu masalahnya. Sepertinya Mang Agus menyembunyikan sesuatu, pikirku. Setelah Mang Agus masuk ke dalam, aku pun duduk kembali di atas ayunan sambil melihat ke arah balkon itu. Setelah agak bosan, aku pun pergi. Tiba-tiba ada yang melempar batu ke arahku. Aku menengok ke arah luar pagar, dan ada lagi yang melempar batu ke arahku. Ternyata lemparan itu berasal dari belakang rumah, sepertinya dari arah balkon. Aku pun terus memperhatikan balkon itu. Sepertinya ada seseorang di sana. Dan astaga, terlihat olehku ada sesosok bayangan hitam lewat begitu saja di balkon itu. Aku bergegas masuk ke dalam. Aku naik ke atas untuk memastikan siapa yang berada di balkon itu. Setelah sampai di balkon, tidak ada siapa-siapa. Aku mulai berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan balkon itu. Aku pun duduk terdiam sambil memandangi sekeliling balkon dan merasa heran kenapa hanya balkon ini yang tidak terawat. Sangat berbeda dengan ruangan-ruangan yang lain. Tiba-tiba aku mendengar seperti orang berbicara, dan suara itu berasal dari kamarku. Dan suara itu mirip dengan suaraku. Cermin tuanya geser sedikit, serem. Habis dekat dengan tempat tidurku, katanya. Kemudian aku mendengar seperti orang yang sedang memindahkan cermin tua itu. Sama seperti yang aku lakukan tadi malam. Perlahan-lahan aku dekati kamarku dan aku buka pintunya. Aku melangkah masuk ke kamarku, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku coba mengatur napas, dan tiba-tiba kembali aku merasakan udara dingin meniup leher belakangku. Saat aku berbalik, betapa terkejutnya. Terlihat di depan pintu
berdiri seorang wanita dengan rambut panjang hitam, bergaun hitam, dan mukanya pun hitam seperti terbakar. Terlihat jelas matanya menyorot dan membelalak kepadaku. Aku berteriak sekencangnya. Seketika itu juga Mang Agus datang ke kamarku dan coba menenangkanku. Setelah kejadian itu, aku langsung menelepon ayahku dan menceritakan kejadian yang aku alami di rumah itu. Aku rasa ayahku tidak mau jujur. Kemudian aku mendesak Mang Agus untuk menceritakan yang sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini. Akhirnya Mang Agus pun mau bercerita bahwa memang balkon itu tidak pernah dibuka semenjak pertama kali ada, meskipun di rumah ini ada renovasi. Balkon itu tidak boleh sama sekali disentuh atau diperbaiki, karena itu adalah syarat agar makhluk piaraan ayahku bisa tinggal. Termasuk posisi benda-benda yang ada di rumah ini pun tidak boleh dipindahkan. Nah, ternyata makhluk itu menjadi marah setelah aku memindahkan cermin tua yang ada di kamarku. Itu kata Mang Agus. Dan cermin tua itu ternyata bukan cermin biasa. Cermin tua itu adalah cermin yang paling sakti di rumah ini. Dan semenjak itu aku tidak berani lagi mengunjungi rumah itu.